Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada di penghujung minggu ini. Kita sungguh mengucapkan syukur buat setiap kasih setia Tuhan yang saya dan saudara rasakan. Kita mengucapkan syukur buat setiap pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru.
berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu, kami mengucap syukur buat setiap kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan selain puji dan sembah Kau. Kami sungguh mengucapkan syukur ya Tuhan kepada-Mu pagi hari ini, buat setiap anugerah demi anugerah yang kami boleh sungguh alami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat setiap berkat pemeliharaan-Mu yang sangat nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, tidak ada satupun alasan dari diri kami Tuhan untuk setiap kasih dan pemeliharaan-Mu. Semua karena anugerah, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami rindu di akhir pekan ini kami bersama-sama diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarkan Tuhan boleh sungguh terus meluruskan jalan kami, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau membaca firman, Tuhan pimpin kami supaya kami bisa mengerti, dan Tuhan tolong kami untuk kami boleh taat di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini dari 1 Petrus pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pagi ini kita sungguh bersyukur karena kita boleh ada di akhir pekan ini, di penghujung minggu ini, dan sungguh kita merasakan betapa berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara,
dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini kita ada banyak merenungkan tentang melayani. Dan hari ini kita akan mempersiapkan diri secara nyata untuk besok kita bersama-sama melayani Tuhan. Apakah itu pelayanan secara khusus pelayanan mimbar atau pelayanan-pelayanan yang lain. Saya sedang tidak mengajarkan bahwa pelayanan itu hanya terbatas di gereja. Bukan itu yang saya ingin ajak kita merenungkan. Tetapi dalam setiap hari pun kita boleh melayani. Tetapi hari Minggu merupakan satu kesempatan yang sangat istimewa untuk saya dan saudara pun bisa terlibat di dalam pelayanan. Sudah, kalau kita memperhatikan ayat ini saudaraku, layanilah seorang akan yang lain. Sudah, kata-kata ini sangat penting untuk kita pahami. Karena ada banyak orang berpikir bahwa orang-orang tertentu sajalah yang melayani dan orang-orang tertentu yang lainnya yang dilayani. Sehingga ada banyak orang menempatkan diri sebagai yang dilayani. Maka seolah mereka punya hak untuk menilai. Seolah mereka punya kapasitas untuk menghakimi, menilai baik atau tidaknya pelayanan. Bahkan tidak jarang yang menghakimi, kurang ini, kurang itu, saudara-saudara. Hari ini kita diingatkan bahwa layanilah seorang akan yang lain. Apa itu artinya? Ketika kita berbicara layanilah seorang akan yang lain, berarti di sana ada kata saling melayani. Dengan kata lain, tidak ada satu orang pun yang tidak melayani. Semua melayani. Ketika orang satu melayani, dua melayani, tiga melayani, empat melayani, maka semua orang itu akan mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Lengkap. Karena apa? Ada kata saling di sana. Saudara, kita sudah diingatkan bahwa Tuhan menciptakan kita. Salah satu tujuannya untuk melayani Dia. Kita diingatkan juga bahwa Tuhan bahkan menyelamatkan kita. Salah satu tujuannya adalah melayani Dia. Dan kita juga diingatkan bagaimana Tuhan memperlengkapi kita. Semua kita diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan yang baik dari Efesus 2 ayat 10 kemarin. Dan hari ini kita ingin melihat prakteknya. Bagaimana hal itu dipraktekkan. Sudah ada banyak contoh sebetulnya di dalam Alkitab yang diberikan kepada kita. Kita contoh sajalah Musa, tokoh yang sangat terkenal dalam Alkitab. Sudah, kita berpikir Musa begitu diselamatkan di antara yang lain. Oh, bukan tanpa tujuan. Musa dilawat oleh ratu, oleh putri Firaun. Oh, bukan tanpa tujuan. Semua itu tujuannya adalah Tuhan mempersiapkan bagaimana Musa nantinya dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Sudah, maka ketika kita mengalami satu dan yang lain hal, saya mau katakan itu bukan kebetulan. Itu juga bukan karena kehebatanmu. Itu juga bukan karena faktor laki atau keberuntunganmu. Kalau saudara dan saya diperlengkapi, dipersiapkan untuk situasi-situasi tertentu, melalui situasi-situasi tertentu, apakah itu yang enak atau yang tidak enak? Apakah itu sepertinya yang dihindari atau sesuatu yang dicari? Tetapi ingat, semua itu Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan ingin memperlengkapi saya dan saudara. Diperlengkapi untuk melayani Dia. Diperlengkapi untuk melakukan tugas pelayanan. Sebagaimana Musa mengeluarkan orang Israel, melayani kan? Dan yang lain pun sama. Saudara, Rasul Petrus mengingatkan kita supaya kita boleh hidup saling melayani. Melayani berarti setiap orang ambil bagian. Apa bagian kita? Sesuai dengan karunia kita. Sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau memang karunia itu dikatakan untuk berbicara, berbicaralah sebagai orang yang menyampaikan firman.
Jadi jangan asal ngomong. Karunia-Nya ngomong terus. Bukan itu artinya. Anda ngomong yang bernas, menyampaikan firman. Kalau karunia-Nya di sana dikatakan melayani, ya lakukanlah dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Ini penting saudara. Ada banyak orang melayani, ujung-ujungnya merasa capek sendiri, merasa berjasa sendiri, ya, dan kemudian ujung-ujungnya ya merasa paling hebat sendiri. Padahal kita melayani itu memakai apa? Memakai apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Melayani. Saudara, dikatakan di sana dalam segala melakukan dengan kekuatan supaya Allah dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, kita bisa tambahkan karunia-karunia apa saja. Saudara, kadang kita menyapa orang itu juga sebuah pelayanan di gereja. Anda datang lebih cepat, kemudian membantu mempersiapkan tempat, mengelap kursi, kaca, itu juga pelayanan. Anda membantu di depan gereja, mungkin membantu parkir, mengatur kendaraan, itu juga pelayanan. Anda datang lebih cepat, memenuhi kursi-kursi gereja, itu juga pelayanan. Anda pulang belakangan, Anda menemani orang untuk berbicara, Anda membantu beberes gereja, itu juga pelayanan. Anda mau berangkat, teleponi banyak orang, ayo kita berangkat beribadah, ayo kita beribadah, jangan sampai, itu juga pelayanan. Ada banyak hal yang saya dan saudara bisa lakukan. Layanilah seorang akan yang lain. Dalam konteks kita bergereja, berjemaat, ketika semua orang itu mengerti talentanya, mengerti karunia dia, dan mengerti bahwa apa yang ada pada dirinya itu untuk melayani Tuhan, wah, itu akan indah sekali. Saudara, tidak harus semua orang pintar nyanyi untuk bisa melayani. Tidak semua harus orang pintar main musik bisa melayani. Tidak harus semua orang bisa khotbah bisa melayani. Apapun yang Tuhan karuniakan kepada saya dan saudara bisa dipakai untuk melayani. Saudara bayangkan kalau semua jemaat berlomba-lomba untuk melayani sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Wah, saudara akan menyaksikan betapa gereja itu akan dengan cepat bertumbuh. Bukan hanya kuantitas, tapi bertumbuh kualitasnya. Dan kita akan merasakan suasana yang indah. Dan saya yakin, saudara akan merindukan terus gereja yang demikian. Saudara, jangan tunggu orang lain melakukan. Mulai dari diri kita. Jangan nunggu orang lain. Pas saya nunggu dia dulu mulai. Gak usah. Mulai dari diri kita. Apa yang kita bisa berikan? Tuhan karuniakan apa kepada saya? Saya ingin lakukan. Saudara, mari kita bersama-sama melakukan firman Tuhan ini. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, hari ini adalah kesempatanmu. Kau bisa mengajak orang lain juga untuk datang beribadah besok. Kalau kau yang ditugaskan, kau biasa melayani di mimbar sebagai liturgis atau singkat atau apa saja, sekarang lakukanlah dengan segenap hatimu dan berdasarkan semua karunia Tuhan. Kita ingin melayani Dia. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani
sungguh. Tuhan, kami rindu, kami lebih sungguh melayani Engkau dengan karunia-karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini Engkau berbicara begitu keras bahwa layanilah seorang yang lain akan yang lain. Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini memposisikan diri kami sebagai orang yang harus dilayani. Tuhan ingin kami semua melayani karena Tuhan telah menyelamatkan kami semuanya. Engkau Tuhan telah mengaruniakan kepada kami karunia-karunia yang berbeda. Tuhan, biarkan hari Minggu besok itu menjadi satu sarana kami latihan melayani Tuhan. Pimpin kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh membiasakan diri, belajar untuk melayani. Tuhan, biarkan kami datang bisa lebih cepat ke gereja. Kami bisa datang, bisa ambil bahagian pelayanan apapun. Tuhan, tidak ada yang terlalu rendah untuk melayani Engkau. Bahkan tidak ada juga Tuhan hal yang tidak bisa kami lakukan. Semua kami bisa lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan boleh mengingatkan kami dan sekaligus menegur kami. Tuhan, pimpinlah kami setiap pribadi untuk kami boleh juga Tuhan dalam kehidupan kami, bukan hanya setiap hari Minggu, tetapi mulai dari kehidupan di rumah kami, bahkan kehidupan sehari-hari kami belajar untuk hidup saling melayani. Kami tidak hanya berharap dilayani, tapi kami pun melakukan sesuatu. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat pemberian-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur dan pagi ini kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan untuk setiap kami, biar kami bisa menikmati bersama-sama dengan keluarga kami akhir pekan ini. Bahkan kalau Tuhan boleh memberi kepada kami kesempatan melayani, biarkan hari ini menjadi satu hari di mana kami boleh mempersiapkan dengan lebih khusus lagi. Kami mempersiapkannya, kami melatihnya kalau hal itu perlu latihan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik. Berkati ya Tuhan untuk setiap kami, supaya kami berlomba-lomba memberikan apa yang ada pada kami untuk memuliakan Tuhan. Kami rindukan Tuhan, kami bisa ambil bahagian yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dan Tuhan tolong kami, Tuhan juga beri kepada kami ke gaya hidup untuk kami bisa saling mengajak, saling mengingatkan kepada teman-teman kami, bahkan kepada keluarga, saudara-saudara kami juga, supaya kami boleh bersama-sama beribadah. Berkati ya Bapa, beri kepada kami keberanian, beri kepada kami beban, belas kasih kepada jiwa-jiwa yang belum sungguh-sungguh mengenal Engkau. Berkati juga Tuhan pagi hari ini untuk setiap saudara-saudara kami yang Tuhan percayakan untuk dalam minggu ini terlibat dalam pelayanan mimbar. Perlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pimpin mereka, latihan mereka, dan juga untuk setiap persiapan-persiapan mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap apapun pelayanan yang diambil, yang dipercayakan Tuhan, biarlah kami semua mengerjakannya dengan sepenuh hati. Bahkan kami yang tidak dijadwalkan pun, kami bisa ambil bagian untuk boleh melayani Tuhan dengan berbagai banyak hal yang kami bisa lakukan. Tuhan, pagi ini kami juga mau menyerahkan kepada Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun Tuhan berada. Hamba-Mu berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, supaya kami boleh Tuhan urapi, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hanya menyampaikan pesan daripada Tuhan saja. Ajar kami itu menjadi hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, yang hanya mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, bukan memanipulasi untuk kepentingan-kepentingan diri kami sendiri. Tuhan, kami juga mohon pimpinan anugerah-Mu. Engkau juga yang menyertai setiap kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh juga menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami boleh mau menerima ajaran baik, ajaran yang keras, ataupun ajaran yang sangat mungkin Tuhan menusuk hati kami. Biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang siap mendengar ajaran yang sehat. Tuhan, pimpin kami. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan gaya hidup saling mengajak, saling mengingatkan itu menjadi gaya hidup kami. Kami rindu Tuhan persekutuan dan gereja kami juga mengalami pertumbuhan. Kami rindu Tuhan, Kau tambahkanlah, Kau pakailah kami untuk kami boleh membawa orang-orang di sekitar kami kepadamu. Terima kasih Bapa untuk seluruh pelayanan kami, baik pelayanan kebaktian umum, pelayanan ibadah sekolah minggu remaja, pelayanan bahkan untuk penjangkauan pemuda-pemudi. Tuhan, pelayanan untuk atau kategorial. Tuhan juga berkati agar setiap pelayanan yang ada di dalam gereja, Tuhan pakai untuk semua membuat kami semua bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan, ibadah yang kami lakukan, ibadah yang bukan seremonial, tapi ibadah yang boleh membawa kami kepada perjumpaan dengan Engkau yang mengubahkan.
Terima kasih Bapa, kami mau serahkan buat seluruh kehidupan kami hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan pakai dalam kehidupan kami untuk mempermuliakan-Mu. Berkati juga untuk setiap saudara kami yang sakit, kami terus berdoa buat mereka, supaya mereka juga terus dalam kondisi yang lemah fisik pun, mereka tetap bisa memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Urapi dan berkati buat saudara kami, berikan kepemuliaan kepada mereka. Berkati juga karena mungkin ada jemaat-jemaat yang karena satu dan lain hal mereka tidak bisa beribadah. Tuhan, biarlah sarana yang disediakan gereja live streaming bisa bisa digunakan untuk mereka juga tetap beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat menikmati akhir pekan ini bersama-sama keluarga, dan biarlah hari ini menjadi persiapan kita untuk kita bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya, selamat berakhir pekan, Shalom, Immanuel.